pertama yang outfitnya sama persis kayak gua dapat 300. Dia tuh siapa sih? Dia tuh kenapa sih? Dia tuh buat apa sih? The Hakim Story Podcast. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Berani nggak? Berani. Oke guys, assalamualaikum guys. The Hakim Story kali ini gue hadirkan. Ini gue baru pertama ketemu sekarang loh. Tapi gue mantau Instagram dan juga TikToknya dia. Gue suka banget. Ini gue kenalan, gue undang nih Iben. Hello. Orang pertama yang outfitnya sama persis kayak gua. Tapi kita ngobrolnya di atas, berani nggak? Gue katanya nggak boleh ngobrol di meja normal ya mas. Harus di atas. Iya nggak boleh. Biasa-biasa mah nggak boleh. Oke. Karena lu juga orangnya juga aneh. Wah, Silakan. gue duluan naik nih mas. Hati-hati. Kosan gue nggak enak. Nih gue bakal jadi rekor orang tercepat yang naik tangga. Hati-hati loh, Ben. Wah, gila. Terus. Tinggi banget. Terus gitu. Guys, si Ben udah naik, katanya cepet tapi lambat juga. Kalau gue sih ya gue lambat emang. Bos, dengkul aman bos. Enggak. Ya juga gue baru sadar dengkul gue yang nggak aman ya. Ya Allah, sakit. HP-nya Mas itu udah. Sama siapa? Ki, ada bapak Ki. Gue lupa lutut gue cedera ya. Aduh, hati mas. Beko gue. Oh ini Mas Irfan udah mau nyampe. Ya dia udah hatam ya naik ke sini ya setiap pagi. Aduh, lutut gue cedera, gue lupa. Serius bisa lo mas? Ah, Nah mantap. Oke. oke ayo sini. Naik nih kita. Naik lah. Oke. Iben mah nggak bisa dikasih yang biasa. Mas lu cepet banget lu udah. Gak ada takut-takutnya. Ini serius jalannya Serius. gitu Sana. Hah? Biasanya dia yang nantangin orang, guys. Wah. Jalannya ke situ ya. Iya, situ sampai sana. Cuma harus banget di sini ya. Harus di atas tuh. Nah. Lihat ke atas tuh. Nih. Tuh. Buset. Nih lu lihat sendiri deh nih. Nah. Guys, ini si Ben harus ke sana. Gue harus jalan ke situ. Iya. Yuk, Lewat ini, besi ini. lewat ke sini tuh, kayak gini. Lu enak juga mas, kayak gininya kayak udah hafal banget deh. Gue dulu juga jerit-jerit di sini. Takut. Tar dulu. Lihat di belakang deh. Ayo. Ayo. Wah ini gue di challenge deh. Gue kasih 100.000. Lewat aja kan? Lewat. Yang besi. Iya, aman. Aman. Mindset lu ini aman. Oke, jalan aja udah. Udah jalan, udah aman. Wah gila sih nih. Wah gila sih nih. Wah gila. Kalau lu yang nonton video ini ngebayangin gue susah ngelakuin ini, lo harus lihat videografernya. Dia ngelakuin ini dengan keadaan jalan mundur. Itu lebih gila lagi. Di sana. Tuh lihat pesawat
level high banget. Situ kan Halim. Wah gila, deket banget. Indah kan? Wah indah banget ini. Rumah lu boleh Pondok Indah, gue Pondok Gede. Gak mau kalah gue. Oke. Wow. Si Iben ini guys, lu cek IG-nya ya, Wah. Iben_MA. TikToknya juga. Ini hobinya banget, dia tuh nantangin orang. Terus udah gitu dikasih duit. Dia di pinggir jalan duduk berdiri pakai kipas. Jadi shootnya di sini nih. Belum situ. Oh masih belum? Itu tuh masih di situ. lanjut. Wah. Ini tuh lihat sendiri deh. Tuh. Gak ngerti deh nih, shoot di mana nih. Aduh. Ayo lagi, ini baru setengah. Ini gue jalan lagi, ke Iya. depan lagi. Oh my god. Pesawatnya tadi deket banget ya. Iya bener. Ini ada angin Gila. yang goyang. Oke. Bismillah. Oke, yuk siap. Kita mulai ya. Ini dia podcast bareng Iben. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Mas, lu nggak ada takut-takutnya jalan di situ? Wah, ini gila loh. Jadi karena udah yakin aman. Nah, si gendut ikutan lagi. Mas, si Reza. please stop dulu. Jangan dekat-dekat gua. Kasih jarak 2 meter. Syukur. Kasih jarak 2 meter. Syukurin lo, Ben. Buat kalian Syukurin. yang nonton ini, kalau kalian pengen join timnya Irfan Hakim, nih salah satu skill yang kalian harus punya. Emang betul. Ben, apa kabar? Sehat? Lo gila, Sehat. lo gila, lo gila lah. Lo gila sih, lo gila sih. Pucet lo dia. Ayo sini dikit lagi. 2 step lagi. Ayo sini. Ini gue bener-bener di challenge. Oh gini rasanya di challenge ya. Dia sih so challenge orang. Belum selesai, bro. Ini Kita masih ada kesini. lagi nih. Sekarang ke sini. Ke depan situ, ke depan tulisannya Hakim. Caranya? Ke sini, ikutin gua. Sini. Nih. Ini tadi lu kesini gimana caranya ya? Nah gitu ya udah nah itu, hop. Pegang. Ah, Oke, udah kesini udah. udah. Terus. Aman, bro, ini aman banget. Bahkan gue injek yang ini aman, Mas. Aman. Insya Allah. Wah, ini pose gue nggak banget sih. Oke. Wah, oke. Lu duduk di tengah lu. Lah, Duduk. duduk sini. Wah. Udah nikmatin alam udah. Tuh. Lu gemeter 2 hari. Kayak kakek-kakek tuh nggak? Sini. Nah, tengah biar lu lebih safety. Nah, relax. Oke guys, IB-nya gue bikin relax dulu ya, bikin santai dulu baru kita ngobrol. Udah santai dulu, santai. Gus Praba. Oke. Udah biasa aja sih tadi. Peres lu. Oke lah. Oke guys, kita mulai ngeset ya. Yuk, ini dia podcast bersama dengan Iben_MA. Oke, kita mulai ngobrolnya ya. Ini dari tadi sepanjang persiapan kamera dia nanya, "Aman kan, Mas?" Gue Takut disuruh banget. duduk di sini nih. Aduh. Dan lu tau gak, gue bahkan bisa ngeliat ke bawah nih tingginya berapa. Emang. Kayaknya gue mending liat ke depan aja ya. Ya, ngapain lihat ke belakang masa lalu? Oh. Yeah. Guys, ini adalah Benyamin Master Adi Surya. Yes. Betul ya? Bener dong. Iben_MA. Entah kenapa ya, gue itu tiba-tiba tertarik sama lu, kenapa ya? Nonton TikTok. Ya itu maksudnya orang TikTok, orang berbuat seperti lu itu adalah beberapa gitu. Tapi gue tertarik buat pas gue minta kenalan itu nggak aneh nggak gitu? Iya kaget gue. Gue kaget sih. Kenapa nih? Gue kira gue bakal dimasukin di salah satu kandang lu di sini, Mas. Nggak, gue tuh kalau udah, wih ini orang sesuatu nih. Gue tuh ya udah nggak suka-sukaan gue kenalan aja udah, lo sam kenal, gitu-gitu.
Jadi ya udah ngobrol-ngobrol tukeran WhatsApp, ngobrol di WhatsApp terus janjian ketemuan gitu ya. Iya, Dan iya. jujur gue sekarang juga ketemu ini nggak tahu mau ngobrol apa. Iya tadi bahkan tuh kita pas gue OTW aja, gue kayak yaudah OTW aja. Oke, lu udah berapa lama main TikTok? Udah 1,5 tahun mas. Dan temanya dari awal tentang itu? Temanya awalnya pacaran. Jadi kayak awalnya gue ngebucin gitu. Terus lama-lama gue ngerasa kalau lu ngebucin kadang-kadang agak-agak cringe gitulah. Kayak orang Indo doyannya yang harus yang lebay gitu-gitu. Terus lama-lama gue nyari konten yang bisa gue lakuin sendiri. Sebentar, pas lu konten tentang pacaran lu udah punya pacar? Nah, punya. Sampai sekarang masih kan? Masih. Iya, cewek yang lu suka tampilin itu juga Iya, kan? Iya. Sabar juga cewek lu. Oke, akhirnya lu ke Ya, interview dulu. interview. Heeh. Oh, yang nanya-nanya orang itu ya? Iya, yang gue nanya anak kecil. Iya, anak kecil. Tahu nggak ini siapa? Ini siapa? Yang terakhir lu yang Rafathar itu ya? Iya, yang lo kalau bisa dilahirin jadi siapa, lo mau jadi siapa? Iya, Terus dia iya, bilang iya. Rafathar, Elon Musk gitu-gitu Iya. deh. Sampai dia itu ya punya geng kayak 5 sekawan gitu, anak-anak bocil-bocil gitu. Tahu gue. Dia tuh sampai nyamperin ke rumah mereka, ngajak main, ngajak sepedahan di ke Car Free Day atau ke keliling Monas atau apa gitu kan? Iya, iya. Terus beli es atau apa, terus Agustusan lomba apa gitu. Ih, lu mah aneh, maksudnya bukan aneh sih, lucu sih maksudnya. Itu siapa? Itu 5 anak itu siapa? Itu tuh 5 orang 5, ada 5. Bener kan? Tuh gue sampai ngitung. Jadi orang tuh kira misalkan habis gue interview, udah gitu kayak gue kelar interviewnya. Padahal tuh sebelum dan setelah gue interview, mereka tuh nongkrong di depan rumah gue. Jadi mau nggak mau gue bikin konten atau enggak, gue memang kadang-kadang main sama mereka. Terus pas gue main sama mereka ada temen yang dateng, terus temen yang dateng gue interview. Itu tuh siapa? Jadi ini rumah gue, di sebelah tuh kayak ada perumahan gitu, ada danau, ada perumahan. Nah, si yang di perumahan ini yang di seberang rumah gue itu bocah-bocah dari situ. Dan mereka main ke rumah gue tuh gara-gara depan rumah gue taruh ring basket. Jadi ngumpul deh. Bahkan gue tiap pagi tuh nggak pakai alarm mas, pakainya mereka. Jadi tiap pagi tuh mereka pasti teriak-teriakin gue. Iben. Iya. Manggil lu apa? Bang Iben ya. Bang Iben, sorry. Bang Iben gitu. Lu nggak risih? Nggak juga sih, mungkin karena gue main sama mereka juga sih. Lu kecilnya gitu juga? Kayaknya gitu kali ya. Kayak gue kecilnya gangguin orang juga kali ya. Jadi gue ngerasa oh ya udahlah. Tapi seru banget tuh guys, kalau ada orang gede ya, terus apa sih ngasuh anak-anak itu lucu banget menurut gue. Bahkan sampai orang tuanya mereka tuh kayak udah, misalnya gue pengen ke Dufan gitu. Biasanya kan kalau anak bocil kan ribet ya izinnya gitu. Ini kayak mereka cuma ke rumahnya terus ada orang tuanya. Terus, Om ke Dufan deh. Oh iya silakan. Cabut aja ke Dufan. Kenapa mereka suka main sama lo? Karena lu jajanin mulu kali. Nah, gue tuh awalnya dulu bikin konten pas masih lumayan sepi gitu, pas baru awal-awal gue nggak pernah ngasih apapun pas bikin konten, lebih untuk seru-seru. Mungkin ya gara-gara kadang-kadang orang kalau ngelihat bocah gitu, mereka kan terlalu yang langsung ngejudge, oh ini bocah nih nggak jelas gitu-gitulah. Sedangkan kalau gue tuh sama mereka tuh jadi kayak teman, kayak gue ajak ngobrol, terus gue nanya-nanya yang kayak, lu gimana tadi sekolahnya? Terus kayak, lu cacat lah gitu-gitu. Jadi kayak temen aja sama gue. Siapa aja nama mereka? Firza, Adit, Upi, Tejo, Wildan. Apa le? Gila ya. Dan mereka tuh seru banget ngeliat mereka tuh yang kalau tuh respect tapi akrab gitu ya. Iya. Terus ada yang sepedanya rusak. Oh iya. Lu tinggalin gitu kan. Yakin gue mau CFD. Yang lain pada pakai sepeda yang ada giginya. Dia pakai sepeda pasar mas, yang depannya ada keranjang buat naruh apa tuh? Mana kuat. Itu lu kamerain sendiri. Gue videoin terus kalau mereka ada sama temen gue yang bantuin gue rekamin momen-momennya mereka. Lu YouTube nggak sih? Ada YouTube YouTube. apa? Iben_MA. Sama juga. Di TikTok lu juga. TikTok juga. Subscribe ya, follow juga ya. Yes, baru Oke. mulai tuh. Oke, semangat. Terus temen lu bantuin. Akhirnya lu punya tim. Punya tim. Awalnya lu sendiri. Awalnya sama kakak gue. Cuma kakak gue itu ngantor, habis itu gue sendiri. Nah pas gue sendiri, itu gue kadang-kadang minta tolong orang yang ada aja lah. Mbak gue, siapalah supir atau apa, pokoknya yang lagi standby pacar gue, ya udah tolongin deh videoin. Terus baru begitu udah mulai stable, baru ada hire orang buat video sama editingnya. Oke. Lu kecil di situ, lahir di situ. Di situ. Guys, Pondok Indah tuh kalau yang bukan orang Jakarta itu tuh daerah elite, gitu. Tapi gue ngelihat lu itu
nggak gimana gitu. Kalau bisa jadi kayak gitu? Kayaknya faktor Pondok Indah gue tuh bener-bener berseberangan sama Pondok Pinang. Perbatasan ya. Perbatasan. Okay. Gue nih warga perbatasan. Jadi mau nggak mau Gue juga ngumpul. perbatasan antara Jakarta Bekasi nih gue. Udah Jakarta, di sini Bekasi. Iya kayak gitu tuh. Sayangnya gue Bekasinya. Tapi oke, seru. Sorry warga Bekasi, gue juga warga Bekasi. Jadi kayak udah dari kecil mainnya sama mereka. Ah. Pas gue kecil pun gue mainnya sama yang seumuran gue, tapi dari orang-orang Pondok Pinang situ juga. Nah, orang tua lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Kayak Nah nggak berarti pernah faktor ngelim orang gitu. tua lu juga kan Ya, ada yang mungkin kali ya. sok maaf ya guys ya, sok bersih, sok Iya. sok berbeda. Kalau lu tuh dididik dari awal lu sama. Iya kayak nggak ada filter lah istilahnya. Temenannya nggak pilih-pilih, ya udah main bareng aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue juga bingung malah, tapi sekarang gue mainnya sama bocil. Gue itu banget. soalnya kadang-kadang mas kalau lu main sama bocil dibandingin main sama yang anak seumuran gue gitu. Kalau yang anak seumuran gue kan kadang-kadang ketemu kayak ada maksudnya lah. Terus kayak mereka punya agenda sendiri. Dan kalau bocil tuh kayak kumpul terus kita mau ngapain nih hari ini. Dan itu tuh memang udah pure dari hatinya mereka. Oh iya gue pengen ngelakuin yang seru. Iya. Lebih natural gitu. Tapi bocil sekarang kan pada matre. Emang iya? Ada lah beberapa Ada ya? minta, "Oh, tapi kasih duit dong, gini." Iya. Oh gue selalu bilang ke mereka tuh mas. Jadi kayak misalkan mereka ada yang misalkan mereka ngelihat nih gue main sama bocil. Terus ada bocil-bocil lain datang. Terus teriak ke rumah gue, "Bang Iben, minta duit dong." Kayak gitu. Wah gue langsung gue bilangin sih. Gue kayak gue nih bikin konten nih bukan ngasih orang. Ini gue nggak mau lu dididik jadi kayak lu minta-minta kayak gitu. Iya. Terus ya mereka baru, "Oh iya bang, sorry bang." Iya. Mungkin karena nggak ada yang ngasih tahu aja juga sih. Tapi ya itu, tapi emang gitu sih sekarang tuh. Gak tau, gue ngelihatnya sekarang tuh materi itu jadi kayak Nomor satu ya. Jadi kalau ada interaksi apa-apa, ayo dong. Kayak misal gue wawancara orang gitu. Kan kayak gini kan saling menguntungkan kan istilahnya ya. Terpublikasikan, gue dapat konten. Ada juga gini, bagi dong lu kan dapat AdSense. Iya. Gimana sih gitu? Lu suka gitu juga gak sih? Suka sih, iya, Ya kan? tahu. Tapi ya udah, akhirnya kalau gitu, oke. Tapi Iya, kita iya. bisa naker orang gitu. Iya. Dia ngukurnya tuh sebatas apa gitu ya. Iya, kadang-kadang ya mungkin kalau fokusnya di awalnya buat kontennya itu untuk duit, bukan yang hal yang kita passion, Iya. pasti jadi ngelakuinnya tuh kayak mikir dulu, ini duitnya gimana. Iya. Dan kalau kayak YouTube lu kan, yang lu lakuin bener-bener passion lu banget mas. Iya, Jadi kayak iya. lu pasti, ya duit atau enggak, ini passion gua. Betul. Tuh, pesawat tuh. Lu kalau bisa ngeliat ya kesini nih pesawatnya deket banget, serius. Tuh, iya benar. Buset. Dan gue tuh pernah sengaja ya pergi keluar kota, turunnya di Halim dekat itu. Kelihatan nggak? Jadi gue sengaja beberapa kali datang salah duduk. Oh. Ternyata duduknya Lu harusnya di di- A, oh, gue di lu di- F. oh, Gue lu gini, di kanan. ya salah. Terus pas ada perjalanan lagi, gue sengaja akhirnya di A. Gue diemin gitu. Ternyata kelihatan banget. Tapi karena udah deket, udah bagian yang cepetnya, ngerti nggak? Oh, Kan udah kalau pengen landing ya, agak udah jauh pengen itu kan landing. kita masih bisa nikmatin. Eh. Tapi kalau udah mau mendarat tuh kan rumahnya tuh gini, wong Oh, gitu. iya, Nah bener. itu bagian yang itu. Jadi itu buat lo kan kalau naik pesawat pasti sering kayak di atas, itu rumah gua. Nah. Itu bukan mimpi, itu nyata. Nih contohnya, itu beneran terjadi. Itu rumah gua. Bahkan gue pernah gini, ada pesawat gue dadah, gue instastory terus gue bilang siapapun yang moto gue kasih duit. Tapi nggak ada. Gue panggilnya ada moto terus ada mention gue gitu. Kelihatan gitu dari Iya, pesawat. ternyata memang pas lagi cepet Ngebut banget banget. jaga itu nggak ketangkep. Nah ngomongin soal ngasih-ngasih, Iben juga suka ngasih-ngasih duit sama orang, sempat pro kontra tuh yang lu yang nyuruh orang jadi monyet. Ya kan? Iya. Gue ngikutin lu banget kan. Oh, iya, Gue gila, jadi gila. thanksin deh. Kaget gue. Jadi pernah dia tuh kalau ada baju seperti ini, lu punya baju berapa sih? Semuanya gini semua mas. Iya, hitam. Iya, ada hitamnya ada 10 sih sekarang. Hitam semua. Kaos polos. Kaos polos, celana pendek hitam. Dan ini dari gua kuliah. Gini, Iya. Dari sebelum konten juga memang udah gini. gue juga tadi gue rencananya pengen pakai celana pendek juga. Emang gue juga sering pakai celana pendek ya, bro ya. Tapi kayak gue lagi budukan nih, lagi luka-luka jadi kan thanksin. Jadi gue pakai ini gue kayak anak-anak SKJ gimana gitu. Nah, kalau lu lihat di pinggir jalan ada orang kayak gini, berdiri gini. Terus ada kertas. Siapa yang bisa ngagetin gue terakhir yang itu kan? Iya. Gila. Tahu kan? Apa namanya? Hebat. Kaget gua. Siapa yang ngagetin gue kasih berapa ya? Kemarin 300 ribu kan, bener kan? Iya gitu. Terus ada juga gini, cari cluenya di belakang yang gitu. Iya. Nah pernah juga dia
minta jadi binatang. Iya, peragain binatang. Meragain binatang jadi apa sampai jadi monyet, akhirnya lu diprotes. Iya. Rasanya gimana diprotes orang? Padahal niat tuh baik. So sih kayak awalnya sih gue kayak ngerasa oh ya mungkin gue selalu mikir kan itu bukan pertama kali kan gue kayak kena orang-orang pada nge-komen gitu. Soalnya gue selalu mikir pasti ada aja orang yang beda pendapat sama kita. Dan kalau misalkan mereka beda pendapat, bukan tugas gue sebagai content creator untuk bikin pendapat mereka sama kayak gue. Jadi gue nggak bisa maksa itu. Misalkan mereka nganggep itu salah, gue nganggep itu benar, gue nggak bisa maksain biar mereka nganggep itu benar. Yang bisa gue lakuin adalah gue nanya ke orang yang lakuin itu dan mereka gimana. Lu keberatan nggak? Iya, dan makanya gue kan abis itu video call tuh. lagi, iya betul. Gue video call sama dia, terus kayak bahkan si mas-masnya itu yang ngelakuin challenge-nya dia ngomong kayak, ini gue bingung nih Bang Ben, kenapa sih kok orang-orang pada heboh-heboh amat, guanya aja biasa aja. Bahkan yang udah menurut gue ya mas kayak toxic banget itu, ada orang yang bahkan sampai komen di Instagramnya si mas-masnya itu. Dia komen bilang, lu tuh gimana sih udah dibelain malah nggak mau, nggak tahu diri lu dasar. Terus gue kayak, apaan sih yang lakuin mau, yang nge-challenge juga mau. Dan itu sih yang gue selalu tekenin ke orang-orang. Bukan berarti lu anti kritik. Bukan anti kritik. Kalau ada kritik dan kayak bang at least ya diubah kayak atau apa ya nggak apa-apa. Tapi ini kayak dari gue udah oke, dari yang ngelakuin udah oke bahwa itu fun, pembawaannya fun. Kenapa lu repot? Iya benar. Iya benar-benar. Endingnya gimana? Nguap gitu aja? Nguap ya biasalah 2-3 hari hilang begitu aja. Dan kayaknya beberapa kali yang sebelumnya juga kayak gitu juga sih. Tapi esensi dari itu tuh apa? Esensinya? Esensi dari konten itu? Konten lu tuh apa? Challenge. Itu yang kadang-kadang orang miss. Orang ngira misalnya itu berbagi. Terus kayak mereka banyak banget yang komen kan kayak, bang lu kenapa sih nggak bikin konten berbagi, Terus kayak ngapain sih bang lu challenge dulu, kasih aja lah duitnya. Nah yang gue mau sampai itu adalah konten gue tuh challenge, gue bukan konten berbagi. Mau gue berbagi atau enggak itu istilahnya bukan urusan lu. Gue nggak harus nunjukin itu. Dan gue nggak ada kewajiban untuk gue laporan ke lu kayak, ini gue udah berbagi ya. Nah makanya kadang-kadang orang Indo tuh masih belum paham bahwa ini konten challenge beda sama konten berbagi. Challenge berapresiasi. Iya, challenge tuh kayak ada yang lu lakuin untuk mendapatkan rewardnya. Tapi justru itu membuat orang tidak manja. Istilahnya, lu harus melakukan sesuatu dulu, bukan berarti ayo gue punya duit ini, gak gitu intinya ya. Lu harus usaha untuk mendapatkan sesuatu, intinya itu. Ya. Tapi ya itulah mindset kita tuh ya, orang Indonesia tuh karena beraneka ragam ya kulturnya juga. Jadi emang tidak bisa disamakan dalam satu visi, misi, penglihatan dan juga maksud ya. Bener, karena nih mas, yang anehnya, gue bikin konten challenge, ada yang komen ngapain sih challenge, bagi aja lah duitnya. Terus gue bikin konten berbagi, di komen lagi, ngapain sih di videoin kalau berbagi, nggak usah di videoin lah. Terus kayak, wah hebat. Ya emang pasti ada aja yang ngambil sisi itu. Akhirnya pada kesimpulannya ya udah, selama kita merasa benar dan tidak jadi sok benar sih, kita juga tetap itu ya udah jalanin aja ya. Bener. Tapi duitnya itu dari mana? Duit yang gue bagi dari kerja, gue kerja kantor kan. Guys, dia tuh kerja kantoran guys, gue kaget banget. Ini kita janjian hari Jumat ya. Ntar ketahuan sama bos lu. Nggak apa-apa, bos gue baik. Jadi dia kan, gue tadinya gue pikir dia tuh ya orang free aja, freelancer gitu, atau ya biasanya kan emang konten kreator tuh emang orang-orang free ya, tidak terikat dengan kerjaan apapun. Tadi gini, mas aku kerja, enggak, gue lihat di IG lu juga, IG apa, TikTok ya? Biasanya IG tuh gue update kantor gue tuh. IG yang lu bilang, oh ya enggak, yang dibilang budak korporat. Oh, iya. Gue tahu banget kan monyet lu. Anjir. Itu padahal IG story. Tensi banget gue. Ya gitu. Pokoknya dia ngomong itu budak korporat, gue juga budak korporat. Senin sampai Jumat ya. Apa Kamis lu? Senin sampai Jumat. Makanya janjian sama dia tuh Sabtu dan Minggu. Gue dapat privilege bisa ketemuan hari Jumat. Gila, keren banget. Nah, jadi duitnya tuh dari lu kerja. Lu kerja buat dibagiin ke orang-orang doang. Ada buat gua makan juga sih beberapa. Tapi lu pernah bagi-bagi sampai 32 juta? Itu mah sponsor kali? Ada sponsor. Itu gue bener-bener gue cuma naruh di story doang itu mas. Ada nggak yang pengen ikutan jadi sponsor challenge-nya? Terus tiba-tiba mas ada orang random, orang nggak tahu, gue nggak kenal, mau dong 5 juta.
oh ini ternyata punya bisnis ini, mau dong 10 juta. Tapi lu Mau dong 5 juta. promoin. Gue promoin, gue bilang gitu, jadi setiap di challenge-nya gue tulis, ini 5 juta dari siapa, ini 10 juta Gila. dari siapa. Lu ngerasa nggak sih lu tuh diperhatiin banyak orang? Emang iya? Iya. Di pinggir jalan lu berdiri aja kan orang udah mulai pada ngeh banget kan? Oh iya sih. Waktu itu bahkan gue lagi berdiri doang, gue nunggu Grab gue, terus ada yang nyamperin bilang, bang kali ini challenge apa bang? Enggak, gue lagi nunggu Grab. Challenge-nya lu jadi tukang Grab dong. Anterin gue. Oke. Tapi ya, yang gue agak menggelitik, mau kritik, bukan kritik, gue nanya. Ketika challenge yang 32 juta itu, kenapa lu meminta merusak barang-barang? Yang pas. TV, Oh, pecahin, jatuhin, laptop, patahin. Kenapa? karena challenge. Itu masih Itu oke masih- di area challenge. Itu menurut gue itu part of the challenge. Menurut gue untuk orang dapetin 10 juta secara ini challenge ya, bukan kayak lo kalau pengen bagi-bagi lo bagi-bagi. Untuk orang dapetin 10 juta secara online, gue nggak kenal lu siapa, tiba-tiba ada orang yang transfer 10 juta. Menurut gue itu harus ada challenge yang bikin kayak wah gila. Lu orang yang tepat. Nggak semua orang berani ngelakuin itu. Pertama, nggak semua orang berani. Kedua, nggak semua orang ada opportunity-nya. Nggak ada opportunity itu kan banyak banget yang komen deh. Ya lah 10 juta doang, 10 juta doang. Nah maksud gue tuh adalah ya kalau menurut lu Bohong laptop lu. lu di atas 10 juta, ya lu nggak usah ikut. Ada yang ngomong 10 juta doang. Ada. Banyak banget yang kayak banding TV kan. Terus kayak dia bilang, 5 juta doang buat TV. Terus gue tuh kayak pengen bilang, ya kalau TV lu di atas 5 juta, ya lu nggak usah ikut. Oh, betul. Berarti dia screening dengan cara itu bahwa yang ikutan berarti orang-orang yang punya TV-nya di bawah 5 juta. Iya, kan. Yang mau menghancurkan TV-nya dan mengganti TV baru Dan mengganti. yang lebih tinggi dari itu. Iya bener, karena yang pas ngelakuin challenge itu, setelah itu kan gue DM-an juga kan sampai ngelakuin. Yang banding laptop, gue tanya, itu kemarin laptopnya udah beli baru? Udah bang, emang laptop yang sebelumnya harga berapa? Juta. Ya, good deal, 1 juta, dapat Iya, 10 juta. iya. Yang TV juga, harga TV sebelumnya 500.000. Iya, orang TV cembung gitu kan. TV cembung. Tapi nggak jadi, gue nanya lagi nih, nggak jadi mubazir Dari banding TV itu. ya, atau patahin laptop. Itu challenge-nya tuh. Kayak, kalau misalkan, dari kemarin gue mikir kan kayak, ini mau bazir atau enggak sih? Tapi yang gue mikir, pertama, ini temanya challenge. Kedua, kalau dalam hal challenge apapun, kayak pasti ada aja cost yang kita keluarin untuk ngelakuin suatu challenge atau suatu konten gitu. Oke. Dan kadang-kadang orang kan selalu mikir, aduh buang-buang banget nih. Ya. Kalau menurut gue sendiri, itu sebenarnya buang-buang itu tuh sifatnya subjektif. Mungkin lo ngerasa itu buang-buang, tapi menurut gue dan menurut yang ngelakuin challenge, itu nggak buang-buang. Kita lagi ngelakuin challenge itu. Ada pakem-pakemnya nggak sih? Jadi challenge itu pakemnya apa gitu? Kalau gue sih selalu mikir challenge. Karena lu dari tadi itu challenge. Apakah ada batasannya? Batasannya. Selama ada hal yang harus lo lakuin dan ada reward yang lo dapetin, Itu challenge. jalan. Dan gue sebisa mungkin dalam gue bikin konten, semua hal yang gue lakuin dan semua reward yang didapetin itu balance. Oke. Jadi gue nggak, ya karena gue tuh mulai challenge gara-gara gue suka di challenge banget mas orangnya. Ini kalau tadi lu gue challenge. Wah makanya gue nggak mau banget tuh, gue nggak bisa ngelakuin itu. Mau 50.000 gue juga jalan itu, 0 perak juga gue jalan. Gue sama temen gue sering banget gue di challenge yang kayak lagi makan nih, terus ada makanan sisa dicampur ini, terus kayak Ben lu berani nggak 100.000 deh, terus gue kayak gila lu kalau 100.000, 200.000 deh, yaudah yuk coba 200.000. Jadi gue sendiri ngerasa selama tuh challenge-nya yang perlu dilakuin wajar dengan uang yang didapetin, hadiah yang didapetin, ya why not? Asal tidak membahayakan, nggak sampai. nggak membahayakan. Ayo coba lompat dari mana Iya. atau tembak apa gitu, Iya, enggak ya? bener. Nggak sampai situ kan lu? Enggak. Oh iya. Karena gue pernah juga lihat dia di jadi kamar dia itu jadi kantor dia. Iya bener. Tuh kan gue. Wow. Terus satu malam lu sama teman-teman lu yang mecahin apa pakai balon pakai lidi gitu ya. Nah, Itu challenge inspirasinya dari mana sih? lagi brainstorming aja, terus kayak Oh, bikin jadi challenge. tim lu tuh gitu brainstorming gitu. Jadi brainstormingnya itu kebanyakan challenge yang udah pernah dilakuin di konten gue itu pasti udah pernah dilakuin sama tim gue. Oh. Jadi kayak tim gue Coba dulu.
pokoknya hal-hal yang at least coba atau nggak at least diskusiin. Iya. Kayak misalnya kita bilang, lu makan telur mentah dapat 300.000, mau nggak lu? Ah enggak sih, gue kalau 300.000 juta gue mau sih. Bener ya, lu mau ya. Jadi kayak kita tuh bisa mikir nih balance kan, reward sama challenge yang dilakuin. Iya. Tim lu ada berapa orang? 4. Itu yang tadi? Iya. Joshua, Iya. siapa lagi? Iyeng sama Matias. Yeng sama Matias. Berempat bareng lu? Berempat. Ada satu lagi nggak? Nggak ada. Empatnya itu? Iya. Dan semuanya hitam-hitam gitu guys. Dan itu kalau lu ke kamar gue udah rusuh banget. Obrolannya udah gak jelas tentang challenge. Nih guys, jadi yang rekor dia adalah bagi-bagi 32 juta itu ya? 32 juta. Live IG doang, tapi challenge itu. Dan itu rekor ya? Viewersnya 30.000. itu IG. Lo live IG, coba lu lihat orang yang live IG viewersnya sampai 30.000. Itu gila. Dan 30.000 tuh stable ya, maksudnya Iya. 30.000. Terus hal gila lainnya pas lagi momen itu apa? Itu ngebanting laptop, matahin laptop. Ya, terus banting TV. Banting TV. Terus ada yang pakai proyektor nonton di kampung Oh gitu. iya, jadi ada yang nonton. Dulu tuh gue bingung juga, nonton pakai proyektor live ya. Terus mereka satu kampung barengan, terus di storyin, wah lagi nonton Bang Iben nih. Dan bahkan ada yang gini deh mas, jadi HP-nya ada 20. Oh iya, gue lihat 20 diginiin berharap dia pilih kan. Iya, HP-nya 20. Bang, ini bang, kita lagi live semuanya bang gitu kan. Waktu gue ngakak gue. Aduh, tahu gitu gue ikutan ya. Lumayan. Lu mau nanya apa? Gue mau ikutan dong bang, handphone gue harganya 2 juta. Kalau bisa dapat yang 5 juta. Bego lu ngomong gitu depan gue lagi, kan gue terhina nih. Bosnya nggak ganti HP-nya ya? Maaf. Harus banting diri dulu kalau gue sih. Nah, itu Banting challenge. diri. Di sini challenge lebih sadis. Cewek lu nggak apa-apa? Kayak- Waktu lu kan kayaknya- kalau nggak bareng bocil, bareng tim lu, atau lu berdiri pinggir jalan, lu kayak perempuan nakal deh. Cewek lu? Itu yang lagi gue berusaha bagi, kayak bingung juga, kayak di rumah gue pasti ada mereka. Jadi cewek gue ke rumah gue ketemunya mereka juga. Paling Sabtu, gue selalu Sabtu. Protes gak cewek lu? Lumayan. Udah berapa lama lu pacaran sama cewek lu? 7 tahun. Wah, ya udah tadi gue mau nyuruh putus tapi udah 7 tahun ya. Sorry ya ceweknya Ibennya. 7 tahun udah ke SD. Udah masuk SMP gila. Kan Peter. Oh iya itu. Kayak lu. Wah, nggak Kenapa apa-apa. nggak naik? Keren. Iya. Ya kenapa gue terima kerja di sini, Bang? Oke, kepuasannya apa? Dari Challenge, bukan pacaran lu puas sama cewek lu puasnya gimana, terserah gue nanya Lagian kepuasannya Mas apa Irfan dari habis nanya tentang pacaran terus nanya kepuasan, gue kayak langsung gimana? dari cewek lo. dari apa yang lu lakuin? Kepuasannya lebih karena gue suka ngelakuin itu, maupun itu on kamera ataupun off kamera. Off kamera pun. Ya tadi yang gue bilang kan gue memang suka ngelakuin Ya, itu ya, kan. ya, 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 Jadi ya, kayak kadang-kadang yang orang nggak paham dengan si videonya itu mas, itu tuh pas lagi pelaksanaannya tuh seru banget, kayak itu fun banget. Itu lu kayak ada deg-degannya kayak, wah ini orang bakal ngapain ini next. Makanya kalau lu lihat video gue tuh banyak juga yang flop, yang nggak gimana-gimana banget, karena ya orang cuma datang ngakuin, pulang. Iya, kok gitu gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tayang. Tayang. Ih, garing banget. Garing. Lu kan bisa mau ngasih 1 juta, itu cuma 1 juta aja di tangan lu, atau ada 3 juta buat 3 korban dan lu lihat yang terbaik. Biasanya sih gue makanya gue selalu gue bilangnya ini semi social eksperimen, karena gue juga pengen lihat kayak sebenarnya tuh feedback yang benerannya gimana sih. Makanya gue selalu ngakuinnya tuh sekali dalam satu challenge. Kalau gagal ya udah gagal. Tapi duit tetap dikasih. Ih, rugi banget lu. Ya ampun. Berarti gaji lu gede juga ya, bisa berbagi gitu ya? Di kantor Iya. enggak sih biasa. Ya relatif lah ya. Relatif sih, Ya, ya, gede ya. kecil. Ya, buat anak Pondok Indah sih ya. Buat anak Bekasi sih kecil sih gaji segitu kan. Anak Bekasi gaji gede-gede. Pondok Indah dan Pondok Gede loh ini loh. Oke, yang belum lu capai apa? Project kedepannya lu mau bikin apa? Atau sesuatu yang baru apa lagi? Belum. Ada sih, lebih ke YouTube gue sih. Itu lu baru mulai. Sebenarnya nggak baru mulai, itu udah lama, cuma gue bolong-bolong banget. Gue cuma pernah baru upload tuh kayak 4 video. Dan gue tuh di YouTube gue tadinya gue pengen ngelakuin
semacam kayak dokumenter yang sifatnya lebih mendalam lah. Kayak gue waktu itu interview tukang belokan, terus gue interview yang badut-badut jalanan gitu. Gue pengen tahu lebih tentang mereka gitu. Dan gue pengen coba ngembangin itu sambil juga konten sosial eksperimen, tapi yang lebih panjang lah durasi. Sudah mulai. Udah lagi mulai. Subscribe ya guys. Lu wawancara badut jalanan juga. Gue juga lagi wawancara badut jalanan. Serius Lu. gue kayak tadi serius. Udah dibawa ke atas. Banyak yang ngodain lu nggak? Eh, Jujur ya, sosok lu tuh jadi sosok cowok menyenangkan, humble, lovable gitu, terus gitu, seperti itu. Dan itu area itu tuh pasti banyak digoda orang berusaha masuk, bener gak? kan gue kayak karena punya pacar kan. Nggak ada. Atau pacar lu kali yang itu. Balesin deh. Oke deh, ini nih kenapa gue undang, karena ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tanya yang seperti tadi, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, dan sudah terjawab bahwa semuanya itu adalah areanya challenge. Untuk mendapatkan sesuatu, lu nggak semudah itu bro. Ya, dan itu mindset itu merubah mental lu. Kalau mental lu cuma bisa dikasih, ya lu jadi generasi minta-minta, dan itu jelek banget. Tapi lu harus jadi generasi yang berusaha. Usahanya bisa cemen, bisa gitu doang, tapi ya udah masih untung lu dikasih ini depan lu udah ada duit, lu cuma dikasih tugas apa. Sementara lu kerja, ada yang kerja entah berapa yang akan dia dapetin gitu ya, bener kan? Iya, Dari gue tua gue kelihatan bijak. Tapi kalau lu sendiri, lu orang yang suka di challenge atau enggak, Mas? gue tuh suka nekat sendiri, Gila nekat. aja kan orang alam banget, biasanya itu paling Dulu gue enggak loh, teman-teman SMA gue gini, lu telat, lu jadi anak alami, lu telat banget. Tapi entar ya gitu, gue menantang diri sendiri. Terus ya gitu gue. Tapi ntar makin tua, lu akan makin banyak pertimbangan harusnya. Nah, tidak terjadi dengan gue herannya seperti itu. Oke, Ben, thank you loh Ben. Siap, Ini Mas. obrolan gini aja udah, gue panggil karena emang pengen tahu aja dia tuh siapa sih? Dia tuh kenapa sih? Dia tuh buat apa sih? Udah terjawab semuanya. udah terjawab. Kalau masih belum tahu Iben ini siapa, ayo sekali lagi follow IG-nya iben_ma, TikTok-nya juga iben_ma, kemudian YouTube-nya juga iben_ma. Yes. Thank you Ben ya. Siap. Ada Thank you sampai banget, lagi Mas. nggak? Pokoknya ya lu ikutin semua konten-konten gue, dan kalau ketemu gue di jalan, coba kita lihat berani atau enggak ngelakuin challenge. Oke, thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.